Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Dr. Muhammad Samsiro, Wakil Rektor 1 Universitas Jana Badra, Bapak Joko Winarno, Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas Jana Badra, Bapak Dr. Indra dari Toyota Thailand, dan adik-adik mahasiswa Universitas Jana Badra yang berbahagia. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit berbagi tentang state of the art dari teknologi otomotif yang ada di sini di Korea. Mohon izin saya share screen. Oke, pada siang hari ini kita akan berbagi tentang teknologi kendaraan listrik yang diaplikasikan untuk mendukung personal mobility atau untuk mendukung PM. Kalau kita menafsirkan personal mobility itu seperti kendaraan yang dia dipakai untuk perseorangan. Kendaraan yang dia dipakai untuk perseorangan. Mohon maaf suaranya. Sebentar. Bisa jelas suaranya? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Yaitu teknologi yang dia dipakai untuk personal mobility. Dan kalau kita nanti coba kaitkan dengan aktivitas-aktivitas yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia, personal mobility ini yang berbasis pada teknologi kendaraan listrik akan memiliki prospek yang sangat besar. Nanti bisa kita wujudkan dalam teknologi pertanian, kita wujudkan dalam untuk membantu disabilitas yang sekarang banyak mendapatkan perhatian bahwa kita harus membantu para disabilitas. Kemudian bisa kita wujudkan untuk membantu proses-proses di manufaktur, di pabrik. Kemudian bisa juga nanti untuk membantu proses-proses yang ada dalam aktivitas-aktivitas keseharian kita. Jadi personal mobility ini sangat besar dan saya pikir ketika kita bisa memberikan inovasi di dalam personal mobility akan memberikan dampak yang bagus untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang pada akhirnya akan membawa ke tujuan dari kendaraan listrik itu sendiri. Jadi kita tidak hanya terpacu pada kendaraan listrik yang besar-besar, tapi juga nanti pada personal mobility sehingga terbangun ekosistem. Kita mungkin nanti akan mengarah ke smart transportation, smart city, atau yang lainnya. Nah, ada beberapa yang nanti akan kita sampaikan. Yang pertama dari sisi pendahuluan, secara basic knowledge tadi sudah disampaikan dari sisi perkembangan teknologi kendaraan listrik oleh Pak Dr. Indra, kemudian bagaimana nanti peluang-peluang dan faktor-faktor yang diperlukan dalam pengembangan sampai proses manufaktur dari kendaraan listrik. Secara garis besar untuk personal mobility, untuk kendaraan listrik yang mendukung personal mobility juga hampir sama seperti itu. Kemudian beberapa kebutuhan dan contoh aplikasi kendaraan listrik untuk mobilitas personal. Kemudian perkembangan teknologi sekarang, kemudian seperti apa sih yang dikembangkan di sini di Korea, kemudian bagaimana strategi pengembangan di Korea.
harapannya nanti ada beberapa ide yang bisa diadopsi, yang bisa dilaksanakan secara mandiri ataupun nanti dengan kontribusi dari industri-industri yang di sekitar Yogyakarta atau di sekitar kampus untuk membuat inovasi-inovasi berkaitan dengan mobilitas personal ini. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Indah, ada zero emission vehicle. Ada zero emission vehicle. Ini semangat yang dibangun oleh banyak negara untuk memberikan kehidupan yang lebih baik di masa datang. Ketika kita di masa sekarang kita bisa mengelola emisi, mendekatkan emisi pada emisi yang zero, maka nanti ini akan menjadi warisan yang sangat baik untuk anak cucu kita. Nah, ketika kita nanti berbicara tentang zero emission vehicle atau near zero emission vehicle, kita nanti akan berhadapan dengan teknologi apa yang nanti akan bisa membawa ke sana. Kemudian kita juga ada tantangan cost, biaya yang secara biaya untuk equipment yang berkaitan dengan zero emission vehicle sekarang masih tinggi. Kemudian bagaimana nanti ini bisa berdampak pada perkembangan populasi. Artinya semakin banyak populasi dunia, nanti kebutuhan terhadap kendaraan listrik juga akan semakin banyak. Nanti kita akan melihat beberapa riset yang dilakukan oleh Bloomberg atau beberapa riset yang dilakukan oleh yang lain untuk seperti apa sih tren kendaraan listrik di masa datang. Dan ini juga akan berkaitan dengan tren kendaraan listrik yang nanti akan menjadi enabler untuk personal mobilitas. Nah, kalau kita bicara tentang kendaraan listrik, mayoritas sekarang yang banyak dipakai adalah baterai electric vehicle atau kendaraan listrik yang berbasis baterai dan plug-in hybrid electric vehicle. Artinya ada gabungan antara internal combustion engine dan baterai sebagai penggerak dari kendaraan tersebut. Di sini kita bagi untuk yang zero emission vehicle untuk kendaraan-kendaraan ringan seperti minibus, sedan, kemudian kendaraan-kendaraan angkut, pick up itu menggunakan baterai electric vehicle atau fuel cell electric vehicle atau kendaraan hidrogen. Kemudian yang diaplikasikan untuk kendaraan berat, kendaraan menengah, kendaraan berat seperti bus, truk itu berbasis baterai, totally full dari baterai atau dia menggunakan kendaraan hidrogen. Kalau sekarang sudah mulai banyak kalau saudara-saudara atau adik-adik mahasiswa searching di YouTube, bus yang dia menggunakan full baterai atau bus yang dia menggunakan kendaraan hidrogen atau bus yang dia menggunakan plug-in hybrid. Bagaimana proses development-nya, kemudian mereka dipakai untuk transportasi apa aja, kita sudah bisa melihat informasinya dari sumber-sumber yang bisa kita set. Nah, kalau secara struktur, ini perbedaan antara baterai electric vehicle, kemudian plug-in hybrid electric vehicle, kemudian fuel cell electric vehicle atau yang kita biasa kenal dengan kendaraan hidrogen. Kalau untuk yang full totally battery electric vehicle, baterainya kita mendapatkan energi dari charging, dari proses charging. Nah, tinggal nanti bagaimana supaya sustainability dari sumber source elektrik ini juga dia bisa zero emisi. Sekarang sudah mulai banyak semangat atau kerjasama untuk mengurangi karbon. Kalau di bahasanya ada basis CCUS, Carbon Capture, Utilization, and Storage. Bagaimana kita menciptakan perangkat-perangkat yang dia bisa rendah terhadap emisi. Sehingga nanti kita harapkan power plant yang dia menjadi sumber listrik, dia juga dari energi yang dia terbarukan atau energi yang dia low emisi. Sehingga nanti ketika dia mentransfer energinya ke kendaraan listriknya totally dia full ramah lingkungan.
Kemudian plug-in hybrid electric vehicle. Ini kecenderungannya untuk plug-in hybrid electric vehicle, dia masih gabungan dari internal combustion engine dengan electric vehicle. Kemudian FCEV, full cell electric vehicle atau kendaraan hidrogen. Bahan bakarnya dia untuk engine-nya menggunakan bahan bakar hidrogen. Dan ini potensi besar bagi kita. Karena salah satu source dari hidrogen kan berasal dari gas alam. Dan kita punya resource gas alam yang sangat besar. Kalau bulan Desember kemarin kita mendengar public launching untuk kendaraan listrik, untuk kendaraan KLBB, kendaraan listrik bahan bakar baterai, mungkin boleh jadi beberapa bulan lagi kita akan ada launching untuk kendaraan hidrogen. Di beberapa negara, hidrogen sudah mulai diproyeksikan untuk menjadi penggerak ekonomi. Seperti di Jepang, penelitian tentang hidrogen sudah sangat advance. Kemudian Korea juga, kemudian Amerika, mereka sudah memproyeksikan hidrogen sebagai salah satu penggerak ekonomi yang ada di negaranya. Ini target elektrifikasi yang ada di beberapa negara. Kita melihat bahwa perkembangan dari kendaraan listrik itu sangat dipengaruhi dari regulasi yang ada di negara-negara tersebut. Kenapa? Karena nanti ketika ada regulasi nanti akan menjamin keberlangsungan dari produksi, distribusi, sampai nanti penggunaan kendaraan listrik itu di negara tersebut. Nah, kalau kita melihat dari grafik di sini, kita melihat misalnya kita ambil contoh Norwegia. Norwegia itu dia memiliki target untuk elektrifikasi kendaraan di tahun 2025, itu 100% kendaraannya di shifting ke electric vehicle. Shifting electric vehicle. Sekarang progres di tahun 2020, 2019 sudah hampir 60% shifting dari ICE ke electric vehicle. Kemudian yang di antara negara-negara yang memiliki target elektrifikasi 100% adalah yang sudah mereka state, baik dari pernyataan resmi dari kepala negara atau Perdana Menterinya adalah Belanda. Dia juga memiliki target 100% elektrifikasi di tahun 2030. Inggris 2035, Prancis, Kanada, Jerman. Kemudian sementara di Korea Selatan, kita lihat di sini dia di tahun 2030 mentargetkan sekitar 35% electric vehicle sudah ada di populasi kendaraan yang ada di Korea Selatan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita harapkan Indonesia nanti juga bisa ada bauran energi, bauran mixing dari electric vehicle. Kemudian ada juga yang sudah ditempuh insentif finansial. Kalau kita melihat di negara kita sudah ada beberapa regulasi berkaitan dengan kendaraan listrik, mulai dari peraturan presiden untuk percepatan kendaraan listrik di transportasi, kemudian turunannya dari Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian ESDM, dan Kementerian Perindustrian sudah lengkap, sehingga bagaimana ini menjadi dasar bagi kita untuk ikut berkontribusi dalam berinovasi di bidang kendaraan listrik untuk membangun ekosistem yang sustainability. Kalau kita melihat dari tren populasi kendaraan listrik secara kumulatif, secara global, di tahun 2018 sudah melebihi 4 juta. Sudah melebihi 4 juta. Kalau di sumber dari Bloomberg diperkirakan akhir tahun 2019 sudah hampir mencapai 6 juta kendaraan listrik. 6 juta kendaraan listrik. Kalau kita lihat dari komposisinya, baterai electric vehicle diperkirakan di tahun 2040 sudah sekitar 30% nanti akan ada shift dari internal combustion engine ke kendaraan listrik. Dan ini menunjukkan potensi yang sangat besar. Oleh karena itu kita sudah mendengar beberapa pabrikan-pabrikan besar sudah tertarik untuk
membuat atau membangun pabrik kendaraan listrik di Indonesia. Dan ini merupakan berita gembira untuk kita juga. Ketika nanti tadi Pak Joko bilang semakin banyak nanti yang bermain di kendaraan listrik, nanti konsumen juga akan mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena akan kita bisa memilih. Nah, kita lihat di Korea sendiri, ini untuk jarak dekat itu banyak didominasi untuk electric vehicle, baik itu untuk electric bus atau SUV atau sedan atau yang semacamnya. Untuk yang kendaraan menengah itu menggunakan kendaraan hybrid. Hybrid artinya gabungan antara kendaraan listrik dengan motor bakar atau internal combustion engine. Kemudian untuk kendaraan jauh, diharapkan untuk kendaraan jauh itu menggunakan fuel cell vehicle. Dan ini sepertinya akan sangat-sangat cocok kalau konsep ini kita terapkan di negara kita, karena negara kita ada lingkungan kota, lokasi dekat, kemudian mungkin nanti ada yang suka bepergian antar kota. Antar kota, mungkin kendaraan menengah atau jauh, atau mungkin yang suka touring, berpergian jauh, ini bisa difasilitasi dengan menggunakan fuel cell vehicle. Tantangannya nanti adalah dari sisi biaya, kemudian dari sisi jarak tempuh, kemudian dari sisi charging infrastruktur. Ketika nanti charging infrastrukturnya sudah ada di di banyak tempat, di banyak lokasi, di banyak titik, tentunya nanti keinginan dari masyarakat untuk beralih atau shifting ke kendaraan listrik akan semakin besar. Apalagi kalau nanti bisa dilakukan charging di rumah masing-masing. Seperti misalnya kalau kita melihat salah satu produk dari Korea, Hyundai, dia bisa di-charging di 4.400 kW. Rumah dengan 4.400 dia bisa di-charging untuk mengisi. Tentunya ampere pengisiannya semakin kecil dan waktu pengisiannya akan semakin lama. Tapi artinya ketika itu sudah bisa di-customize, bisa dilakukan di rumah-rumah tangga, nanti akan mendorong, memotivasi masyarakat untuk shifting ke kendaraan listrik. Dari sisi regulasi yang bisa ditempuh atau yang banyak ditempuh oleh negara-negara untuk mendukung kendaraan listrik, diantaranya pertama regulasi untuk meningkatkan efisiensi dari bahan bakar. Ketika nanti efisiensi dari bahan bakar ditingkatkan, diharapkan nanti emisinya dia juga bisa ditekan. Kemudian jarak tempuhnya dia bisa lebih panjang, kemudian dari sisi cost operasionalnya dia juga bisa lebih turun. Nah, ini contohnya di Amerika untuk efisiensi dia di regulasi disebutkan untuk mobil penumpang dari 40 sampai 56 miligram naik 40%. Kemudian di Eropa 131 menjadi 81 gram per kilometer. Artinya jumlah bahan bakar nanti yang dibutuhkan per kilometernya itu dia diturunkan dari yang awalnya 130 menjadi 81. Semakin efisien. China, Korea juga memiliki regulasi untuk fuel efisiensi dari yang awalnya 140 gram per kilometer, kemudian direduksi menjadi 89 gram per kilometer. Kemudian ada juga jenis regulasi yang berkaitan dengan kuota bauran dari kendaraan listrik terhadap kendaraan ECE. Kemudian ada juga regulasi untuk melarang adanya kendaraan internal combustion engine atau mobil bakar. Seperti yang ada di sini, kita berikan contoh, Norwegia 2025 sudah ban terhadap ECE.
Kemudian Sweden, Belanda 2030 ban terhadap ECE. Kemudian Amerika, Kanada, Perancis 2040 atau sekitar 16 tahun lagi, 17 tahun lagi mereka ban terhadap ECE. Dan ini menjadi pangsa yang sangat besar bagi kendaraan listrik. Kendaraan listrik dalam arti yang besar tidak hanya mobil, tapi juga ada sepeda motor listrik, sepeda listrik, kemudian kendaraan-kendaraan listrik yang mendukung untuk personal mobilitas. Ini rencana dari tren elektrifikasi yang sudah dibangun strateginya oleh pabrikan-pabrikan, diantaranya VW, kemudian Renault, Nissan, Mitsubishi, Toyota. Planning salesnya, kemudian berapa jumlah model yang akan dikeluarkan sangat-sangat banyak dan sangat bervariatif. Dari sisi Hyundai Electric Vehicle, target volumenya 560.000 dengan 16 model electric vehicle pada tahun 2025. Sudah mulai digenjot baik di internal Korea Selatan maupun untuk ekspor dari Korea Selatan. Tentunya kendaraan listrik itu pasti akan berkaitan dengan industri-industri yang lain, sehingga nanti ketika di Indonesia hadir banyak pabrikan kendaraan listrik, nanti akan berkaitan dengan industri-industri pendukung yang lain. Sepeda listrik juga sudah mulai masuk, sudah ada beberapa pabrikan sepeda listrik, kemudian maupun komponen-komponen yang berkaitan dengan kendaraan listrik. Nah, next-nya kendaraan listrik yang berbahan bakar hidrogen. Ini seperti kita sebutkan dari awal, ini akan menjadi potensi ekonomi yang besar yang dia bisa menjadi pembeda satu negara dengan negara yang lain. Ketika sebuah negara dia bisa mengembangkan hidrogen, maka dia memiliki potensi ekonomi yang besar. Di sini ada penelitian bagaimana usaha dari Korea Selatan untuk merubah proses transisi ke ekonomi hidrogen. Backing dukungan dari visi pemerintah untuk memberikan support kepada industri-industri, di antara support kepada Hyundai Motor yang berencana untuk membangun industri kendaraan listrik berbasis hidrogen. Kalau kita bicara tentang hidrogen, kita nanti akan bicara tentang bagaimana dia didapatkan hidrogen itu, kemudian bagaimana dia didistribusikan, kemudian bagaimana untuk tank-tank untuk menyimpan hidrogen, kemudian bagaimana dia nanti bisa seperti ada stasiun pengisi bahan bakar hidrogen, kemudian dia nanti proses untuk fuelingnya kepada electric vehicle. Targetnya untuk di 2022 tahun depan di Korea Selatan diharapkan sudah ada ekosistem kendaraan hidrogen sebanyak 67.000. Dari sisi power generasi, pembangkit power itu 1,5 gigawatt. Kemudian kemampuan untuk suplai hidrogen 470.000 ton per year. Kalau kita membaca dokumen dari Ministry of Energy, Trade, dan Industri dari Korea, kita mendapatkan mereka akan kekurangan sumber dari hidrogen, sehingga ini menjadi potensi bagi kita di Indonesia yang memiliki gas alam yang cukup banyak untuk kita bisa melakukan ekspor hidrogen ke Korea. Di tahun 2040, visi dari Korea, kendaraan FCEV 2,9 juta. Kemudian dari power plant yang sudah di-shifting ke FCEV 15 gigawatt. Cukup besar source energi yang diharapkan dia bisa menyediakan sumber energi yang hijau. Kemudian harapannya di tahun 2040 kemampuan suplainya adalah sekitar 5,26 juta ton per tahun.
Kita mulai masuk ke personal mobility. Apa sih kebutuhan yang akan kita dapat dari kendaraan listrik untuk menunjang mobilitas personal? Ini banyak dipakai untuk ini kita sebutkan contohnya untuk mobilitas kaum lansia. Kalau di Eropa, kemudian di Amerika itu grafik orang lansianya banyak sehingga mereka melakukan inovasi bagaimana membuat equipment yang dia bisa mendukung mobilitas kaum lansia. Mulai dari sepeda motor yang dia bisa digunakan kaum lansia, kemudian kursi roda yang dia bisa seperti transformer, dia bisa nanti bisa berdiri, bisa duduk, kemudian dia bisa dikendarai dan yang lainnya. Kemudian kendaraan listrik yang dia berbasis untuk mobilitas personal, skutik, kemudian Segway maupun yang lainnya. Kemudian dari sisi hobi, sport, banyak sekali kendaraan listrik yang dia bisa masuk ke sana. Kemudian dari sisi business mobility, ini bisa dipakai ketika di ergonomi, ketika di tempat kerja, ketika nanti kita butuh untuk duduk, dia bisa duduk. Ketika nanti kita butuh untuk berdiri, dia bisa berdiri. Ketika kita butuh untuk sedikit berbaring, dia bisa berbaring. Atau nanti untuk di manufaktur untuk mendukung mobilitas, sehingga nanti effort dari energi yang dikeluarkan oleh employee, oleh karyawan itu semakin kecil. Atau nanti personal mobilitas yang dipakai untuk tujuan khusus, bisa dengan untuk keperluan patroli, untuk keperluan militer atau yang lainnya. Nah, ekosistem ini akan membangun pasar-pasar baru, akan muncul peluang-peluang baru untuk industri-industri mengembangkan kendaraan listrik yang akan menunjang personal mobilitas. Secara studi, ini kita ambil dari sebuah paper, tujuan dari personal mobility pertama dari sisi untuk menghubungkan public transport. Transportasi publik dengan menggunakan bis, menggunakan KRL, menggunakan fasilitas-fasilitas publik yang lain, kemudian mereka nanti akan ada di terminal. Nah, dari terminal mungkin nanti menuju mungkin tempat kerja di suatu kawasan industri, ini bisa digunakan personal mobilitas. Apakah dengan memakai konsep rental, dia bisa menggunakan sewa, ada spot yang dia di sana ada sepeda listrik yang bisa disewakan, atau ada Segway yang bisa disewakan, dia bisa membangun ekosistem kendaraan listrik yang ada di sana. Nah, mode-mode yang bisa dipakai menggunakan care atau bike sharing, electric bicycle sharing, Segway, atau yang semacamnya. Kemudian tujuannya untuk daily activity. Bisa untuk transportasi atau yang lainnya. Nah, targetnya dia nanti bisa dibawa, hand carry, kemudian bisa folding, kemudian dia bisa fleksibel. Kemudian untuk tujuan-tujuan sosial, tadi untuk disabilitas, untuk lansia, kemudian untuk olahraga, atau yang terakhir untuk tujuan-tujuan khusus. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita adopsi desainnya untuk kita kembangkan di negara kita. Konsep detailnya, beberapa aplikasi untuk secara personal, kemudian sharing personal mobility. Ini kalau di Singapura, kemudian di Korea, Jepang, Eropa sudah banyak sharing kendaraan listrik untuk menghubungkan public transport dengan tempat kerja. Atau di tempat-tempat wisata. Kalau tempat wisatanya memiliki konsep untuk green environmental, sehingga nanti dia tempat wisata luas, kemudian ada banyak spot, nah perlu untuk dihubungkan dengan personal mobility. Bisa untuk patrol security atau delivery. Ada di berita kita mendengar komitmen dari beberapa
beberapa delivery seperti Gojek, kemudian Grab untuk merubah modenya yang menggunakan motor bensin kemudian dirubah menjadi electric vehicle dengan target jumlah tertentu yang akan di shifting mulai tahun ini sampai tahun 2025. Kemudian dari sisi klasifikasi kendaraan yang mendukung mobilitas personal, ada yang dia sifatnya fix, tidak miring, itu bisa nanti yang model untuk mendukung pekerja, karyawan, kemudian yang modelnya nanti 3 roda atau modelnya dia lebih dari 3 roda. Kemudian yang dia nanti bisa bergerak miring, dia bisa di-adjust kemiringannya, mulai dari yang roda 2, roda 3, maupun lebih dari roda 3. Kemudian yang dia bisa bergerak aktif, seperti kalau kita membangun all-terrain vehicle, ATV. ATV yang nanti bisa kita aplikasikan di industri pertanian. Traktornya bisa menggunakan kendaraan listrik, atau mesin penanam padinya kita shifting ke kendaraan listrik. Mesin untuk memotong rumput bisa kita shifting ke kendaraan listrik dan yang lainnya. Ini secara karakteristik dari tipe kendaraan listrik untuk personal mobility. Segway ini banyak dipakai untuk traveling di area-area resort, kemudian di bandara, kemudian di tempat-tempat publik, itu akan sangat membantu, dan ramah lingkungan. Kemudian kursi roda, wheelchair elektrik. Wheelchair elektrik ini komitmen dari masyarakat, dari negara, dari kita untuk membantu kaum disabilitas, untuk membantu para senior citizen, untuk orang-orang tua kita supaya bisa beraktivitas secara normal. Kemudian electric bicycle, sepeda listrik. Mungkin juga nanti adik-adik bisa mengembangkan becak listrik, andong listrik, who knows, sehingga nanti kita bisa membangun ekosistem kendaraan listrik di kota Yogyakarta ini menjadi lebih terpadu dari sisi transportasi publik, bis, dan yang lainnya, maupun dari sisi untuk menghubungkan transportasi publik ke personal mobility. Ini personal mobility aplikasi untuk leisure, harus bisa kita lipat, kita bawa, sehingga nanti kemanapun kita akan mudah. Everyday life dan yang lainnya. Ini contoh yang ada di kawasan wisata, ATV, all-terrain vehicle. All-terrain vehicle dari yang awalnya menggunakan ACE, internal combustion engine, di shifting ke listrik. Kemudian Segway, ini bisa sangat banyak untuk spot, untuk patroli, atau yang lainnya. Dengan jarak tempuh sekali cas 20 km, kemudian kecepatan sampai 20 km per jam. Kemudian untuk olahraga, ini juga akan menjadi peluang baru untuk membangun jenis-jenis olahraga baru. Electric go-kart, siapa tahu nanti teman-teman dari jurusan mesin bisa memiliki tim electric go-kart yang nanti ada kompetisi dari masing-masing kampus untuk menunjukkan go-kart mana yang lebih efisien. Dari sisi transport, meeting, kemudian komuter cars. Ini contoh yang cukup bagus. Tenjo yang ada di Amerika, harga terjangkau, dia mobil untuk 1 orang. Bisa juga nanti dipadukan untuk komuter cars ini dengan electric vehicle. Jadi nanti yang dari bagasinya dia bisa di open, kemudian electric wheelchair-nya dia bisa masuk. Namun untuk membangun ekosistem ini diperlukan infrastruktur. Infrastrukturnya mulai dari jalan yang harus dibenahi, regulasi jalan, kemudian infrastruktur untuk charging, kemudian budaya kita juga, budaya masyarakat juga harus kita improve sehingga nanti kendaraan listrik ini bisa terbangun sebagai sebuah ekosistem. Ini juga
bisa sudah sering kita lihat di bandara, kemudian digunakan untuk militer atau yang lainnya. Komitmen untuk membantu para senior citizen, dengan menyediakan kendaraan listrik yang dia bisa mendukung mobilitasnya. Ketika mau ke pasar atau ketika mau beraktivitas daily, ini menggunakan electric vehicle untuk mendukung personal mobilitas. Dan ini modelnya bisa macam-macam, bisa skutik, elektrik skutik maupun yang berbasis ke yang lainnya. Nah, untuk perkembangannya dari teknologi mobilitas personal, tingkat pertumbuhannya untuk Segway ini dari data meningkat 42%, kursi roda listrik 10%, sepeda listrik 10%, sepeda motor listrik 11%. Artinya ini akan semakin menjanjikan, Kalau kita lihat dari datanya di tahun 2020 diperkirakan nanti untuk Segway dia bisa sudah hampir di angka 394.000. Di negara-negara maju sedang mempromosikan kebijakan pertumbuhan industri baru dengan mobilitas personal. Artinya mobilitas personal ini menjadi sebuah kebijakan yang nanti akan didorong di negara-negara maju sebagai bagian dari low carbon green growth. Karena ternyata di samping secara bersama-sama, secara sendirian, individu-individu itu juga memiliki kontribusi untuk emisi karbon. Dari ketika dia beraktivitas menggunakan sepeda motor, kemudian dia aktivitas sehari, kalau petani dia menggunakan mungkin nanti traktornya, itu juga memberikan kontribusi terhadap emisi karbon, sehingga kebijakannya diarahkan sampai ke level-level individu itu bisa merupakan bagian dari low carbon green growth. Beberapa contoh regulasi yang ada di Cina, ini kita sebutkan, nanti saudara-saudara bisa baca di materinya. Standar nasional Cina misalnya untuk sepeda listrik, perubahan regulasi yang nanti akan awalnya sepeda listrik dari ECE, kemudian menjadi sepeda listrik, kemudian sepeda motor listrik, kemudian regulasinya sudah dibuat untuk surat izin mengemudi sepeda listrik, kemudian peraturan kebisingan, kemudian ada tes kinerja dari produk-produk yang nanti akan dijual kepada masyarakat. Sehingga ini menjadi jaminan bagi masyarakat untuk memilih mana sepeda listrik sesuai dengan standar yang nanti ada di Cina. Kemudian kalau di Amerika, secara regulasi, maka sektor swasta juga diberikan kesempatan untuk ikut berinovasi di kendaraan listrik di mobilitas personal. Termasuk juga nanti di Kementerian Kesehatan, mereka sudah di Amerika, mereka sudah membangun kursi roda listrik yang dipakai untuk membantu mobilitas senior citizen. Di Eropa juga, di Jepang. Di Eropa juga dan di Jepang. Kalau di Eropa malah ada subsidi untuk pembelian sepeda listrik. Subsidi untuk pembelian sepeda listrik 25%. Di Prancis, kemudian di Austria 400 euro. Kemudian di Austria juga nanti ketika menggunakan skema untuk sharing, ada subsidi 30% hingga 30 euro untuk biaya sharing atau biaya sewanya. Sehingga ini menunjukkan dukungan dari pemerintah untuk membangun ekosistem kendaraan listrik sampai ke personal mobility. Termasuk juga nanti di Jepang juga ada subsidi untuk pembelian sepeda motor listrik. Sehingga nanti ketika harganya terjangkau, pasti nanti masyarakat akan rame-rame beralih dari sepeda motor berbasis motor bakar ke sepeda motor listrik. Sama juga di Korea, juga nanti ada regulasi, kemudian dari sisi teknologi. Artinya Eropa, Jepang, Korea, Amerika, secara teknologi mereka terus ditingkatkan untuk membangun
kendaraan listrik yang akan mendukung personal mobilitas. Dari regulasi juga didukung. Ini contoh untuk di Korea, kita lihat Segway, kemudian wheelchair, electric bicycle, dan electric motorcycle. Support dari pemerintah seperti private-led development, kemudian support untuk electric bicycle, government business untuk senilai hampir 5,5 billion won. Disiapkan anggaran untuk mendukung electric bicycle, kemudian electric motorcycle juga nanti ada spend dari government business, ada anggaran negara untuk mendukung mulai dari kampanye, development, dan pengembangan dari electric motorcycle dan electric bicycle. Contoh distribusi status ini yang sudah dipakai, artinya mereka sudah memiliki roadmap yang jelas, kemudian memiliki prototipe, kemudian distribusi yang sudah dijalankan di sektor transportasi, untuk pariwisata, untuk membangun ekosistem di sebuah kota maupun yang lainnya. Sudah ada prototipe lokasi-lokasi yang dirancang memang kendaraan listrik digunakan untuk mendukung mobilitas personal. Strategi yang terakhir, bagaimana strategi pengembangan electric vehicle untuk mobilitas personal. Tadi ada 4 bidang utama, kemudian dari 4 bidang utama nanti 8 teknologi utamanya apa aja. Yang pertama dari kontrol development terhadap driving posture teknologi untuk memastikan safety. Ini safety yang menjadi concern utama. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Indra, safety menjadi concern utama. Maka core teknologi utama yang pertama adalah dari sisi safety untuk kendaraan listrik untuk mendukung mobilitas personal. Safety-nya. Safety berarti mulai dari pengujian, kemudian standarisasi, kemudian sampai izin untuk dia bisa diproduksi. Di sini diberikan contoh seperti untuk kecepatannya, kemudian sejauh mana dia nanti bisa tilting, bisa miring, kemudian bagaimana nanti operasionalnya sudah ada standarnya, kemudian nanti ketika nanti berwujud seperti sepeda motor atau sepeda listrik itu butuh surat izin, artinya tidak harus selektif. Mereka sudah harus bisa menggunakan sebelum dia bisa menggunakan ini untuk aktivitas-aktivitas keseharian. Kemudian teknologi berikutnya yang dia bisa sifatnya personal. Personal artinya dia bisa dilipat, kemudian bisa di hand carry, sehingga nanti bisa dibawa kemanapun. Dia bisa dibawa kemanapun. Ini contoh untuk electric bike. Dia bisa kita lipat, kemudian ketika nanti dia beralih ke moda transportasi umum, dia bisa dibawa, kemudian ketika dia sudah turun dari transportasi umum, dia bisa gunakan lagi. Ketika nanti dia menjadi semakin personal, dari sisi berat, desain beratnya, materialnya, dari yang awalnya material menggunakan aluminium diganti dengan menggunakan karbon dan seterusnya, sehingga nanti beratnya akan turun. Ketika nanti beratnya akan turun, nanti secara personal akan lebih mudah untuk digunakan. Kemudian bagaimana teknologi inti berikutnya berkaitan dengan manual atau electric conversion modul, kemudian stabilitas ketika digunakan, kemudian prevensi atau pencegahan dari slip, kemudian berkaitan dengan kursi roda, bagaimana mengembangkan kursi roda yang nanti bisa dikontrol, karena kursi roda nanti bisa dikontrol manual atau dia bisa dikontrol dengan menggunakan aplikasi, menggunakan Android atau aplikasi yang lain, sehingga nanti akan lebih memudahkan. Apalagi kalau nanti digunakan oleh senior citizenship, harus operasionalnya itu harus mudah dan bisa digunakan oleh orang yang paling tua. Kemudian integrasi dari personal mobility. Misalnya dari gambar di sebelah kanan bawah, ketika seorang disabilitas dia punya kursi roda,
kemudian kursi roda itu dia masuk ke car personalnya, sehingga nanti dia bisa beraktivitas, dia mau melaju ke arah yang ke kota, atau dia mau belanja ke tempat umum, dia mau bergerak ke pasar, dia bisa menggunakan mobil yang dia bisa kendari sendiri. Kemudian safety driving, kemudian termasuk juga nanti efisiensi dari sistem. Kalau kita melihat nanti mode truk yang kita bayangkan pick up sekarang ukurannya besar, mungkin nanti akan banyak sekali pick up yang ukurannya kecil. Kalau kita di Indonesia, kita banyak melihat sepeda roda 3, nah itu mungkin nanti bisa di-shifting ke elektrik. Kita bisa shifting ke elektrik. Nah, secara general, untuk mengembangkan kendaraan listrik yang akan mendukung personal mobilitas, strategis dari sisi bisnisnya, untuk supply berarti nanti akan ada pengembangannya, R&D-nya, manufakturnya, dan yang lainnya. Kemudian berkaitan dengan pilot project, karena kalau pilot project ini bisa berhasil, kita bangun ekosistem, kemudian pilot project yang bisa dilihat, maka akan menjadi kampanye yang akan diikuti oleh banyak orang. Kemudian dari sisi produknya, bagaimana nanti untuk maintenance, infrastruktur untuk chargingnya, kemudian maintenance dari komponen-komponen yang nanti ada dalam kendaraan listrik tersebut. Kemudian dari sisi sertifikasi, testing, sertifikasi misalnya kalau untuk sepeda listrik, bagaimana sertifikasi untuk pengemudinya, drivernya. Kemudian sertifikasi juga untuk produknya. Sertifikasi untuk produknya. Kalau sertifikasi produk yang sudah jadi satu unit maupun produk-produk pendukungnya. Ini juga harus dikonstruksikan dalam satu ekosistem yang ada. Oke. Ini contoh ekosistem yang dibangun dalam sebuah kota, smart city, smart transportasi, kemudian semua transportasinya menggunakan yang ramah lingkungan. Semua source sumber energi untuk charging elektriknya bersumber dari energi yang terbarukan. Sehingga nanti kita akan mendapatkan suasana yang lebih baik dan menjadi warisan untuk anak-anak cucu kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan bisa kita perdalam dari sisi diskusi. Terima kasih. Untuk waktu selanjutnya, saya kembalikan ke moderator.